Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafidin. Saya dari kelas 1 MPIE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih, hukum Islam, syariat, usul fikih, dan juga qawaidul fiqhiyah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi fikih. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama. Fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi faqiha. Faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti. Sawaun makna al-fahmu, yaitu memahami. Jadi, secara bahasa, fikih dapat dimaknai mengerti atau memahami. Sedangkan secara istilah, dalam kitab Mabadiul Awaliyah karangan Ustadz Abdul Hamid Hakim dijelaskan, al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihadu, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' di mana hukum-hukum itu diperoleh dengan cara ijtihad. Hukum syara' dalam kitab beliau ada 9. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam sahih, yang ketujuh batal, yang kedelapan azimah, yang terakhir rukhsah. Baik, kita akan bahas hukum syara' yang pertama, yaitu wajib. Wajib ialah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu hal yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita akan meninggalkannya kita akan mendapatkan dosa atau siksa. Contohnya ka sholawatul khamsi wa shaumi ramadhana. Contohnya yaitu sholat 5 waktu dan juga puasa Ramadan. Kemudian kita lanjut ke hukum syara' yang kedua, yaitu mandub atau biasa kita ketahui dengan istilah sunnah. Mandub atau sunnah berarti ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu hal yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, tapi apabila kita meninggalkannya kita tidak akan mendapatkan dosa atau siksa. Contohnya apa? Tahiyatul masjid, yaitu seperti sholat tahiyatul masjid, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya makna haram. Haram ialah ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu hal yang apabila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita mengerjakannya kita akan mendapatkan dosa. Contohnya apa? Riba wa fi'lil mafsadah, seperti perbuatan riba dan juga berbuat kerusakan. Hukum syarat selanjutnya ialah makruh. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu hal yang apabila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita mengerjakannya kita tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya katakdimil yumna alal yusra fil wudu'i. Contohnya yaitu mendahulukan bagian yang kanan sebelum bagian yang kiri di dalam wudu. Hukum syarat selanjutnya yaitu mubah. Ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu hal yang apabila kita kerjakan kita tidak akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita juga tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya kan naumi fin nahari, seperti tidur siang. Tidur siang ini baik untuk kesehatan. Hukum syara' selanjutnya yaitu sahih. Sahih ialah ma yajtami'u fihi asyartu warruknu, di mana di dalamnya terdapat syarat dan rukun, itu akan dikatakan sebagai sahih. Kemudian hukum syarak selanjutnya yaitu batal. Ma la yajtami'u fihi asyartu warruknu, jika sesuatu hal dapat dikatakan batal jika di dalamnya tidak ada rukun maupun syarat. Hukum syarak selanjutnya yaitu rukhsah. Rukhsah ialah al-hukmul ladzi
yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin, yaitu hukum yang berubah dari sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah, hukum yang sulit menjadi hukum yang mudah. Ma'al qiyami sababil hukmil asli, dengan disertai sebab hukum asal. Contohnya kajawazil fitri lil musafirin. Contohnya boleh seorang musafir itu membatalkan puasanya jika la yajhaduhu shaum, jika ia tidak kuat. Jadi seorang musafir melakukan perjalanan, jika ia tidak kuat boleh membatalkan puasanya dan mengganti puasanya di waktu yang lain. Contoh lain, wa akil maitah lil muttari, yaitu memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Kemudian hukum syariat selanjutnya yang terakhir, yang nomor 9, yaitu al-azimah. Al-azimah ya al-hukmul ladzi kawujumis shalawatil khamsi wa haramati akril maitati li ghairil muttari, yaitu hukum yang ditetapkan kepada setiap orang mukallaf tanpa ada penjelasan tentang kondisi dan situasi yang dihadapi mukallaf tersebut. Intinya azimah itu hukum yang pasti, qat'i. Contohnya seperti sholat wajib, itu wajib dikerjakan kepada semua orang mukallaf. Kemudian keharaman memakan bangkai kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat. Mari kita mengulas kembali makna fikih, bahwasanya fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diperoleh dengan jalan istihad. Apa itu istihad? Istihad ialah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi wa sunnati, yaitu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk menentukan suatu hukum syar'i dengan cara istimbat atau mencari dalil minal kitabi wa sunnati, dari kitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah yaitu hadis, dari kitab dan sunnah. Kemudian kita masuk ke pembahasan syariat. Syariat ialah hukum Allah yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk beribadah dan beramal soleh, yang mencakup 3 hal. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah. Kemudian syariat ini berlaku universal atau menyeluruh bagi seluruh orang, seluruh umat manusia, intinya gitu. Syariat ini berbentuk aturan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia yang diturunkan untuk Nabi dan Rasul kepada umatnya. Syariat ini termaktub dalam kitab Al-Quran yang berupa wahyu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam ialah segala peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang mukallaf. Tentunya hukum Islam ini dibuat berdasarkan sumber hukum yang pertama dan kedua dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai usul fikih. Usul fikih ialah dalilul fikhi ala sabilil ijmali, yaitu hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal. Di dalam kitab Mabadiul Awaliyah dijelaskan tentang contoh usul fikih. Kaqaulihim mutlaqul amril wujub, seperti perkataan para ulama tentang kemutlakan bahwasanya perintah ialah suatu kewajiban. Wa mutlaqun nahyi li tahrim, dan kemutlakan larangan, bahwasanya larangan itu adalah sesuatu hal yang diharamkan, jangan dikerjakan. Wa mutlaqu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemutlakan perintah Nabi. Wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas hujjaj, yaitu kemutlakan ijma' dan kemutlakan qiyas sebagai hujjah atau sesuatu hal yang dapat dijadikan sandaran hukum. Contoh lain tentang usul fikih di dalam kitab ini yaitu tentang asal kata perintah, fil amr, kemudian asal muasal larangan atau nahi, kemudian asal muasal keumuman atau am, kemudian asal muasal khos wa takhsis,
kekhususan dan sesuatu yang dikhususkan. Kemudian al-mafasul khamis itu al-izalah, kemudian mujmal atau ijmal, kemudian mantuk wal mafhum, mutlak wal muqayyad, kemudian ada ijma, qiyas, ijtihad, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Menginjak ke pembahasan yang terakhir mengenai qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah ialah ilmu yang membahas tentang kaidah fikih atau dalil hukum yang bersumber pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Contohnya yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ini disandarkan pada hadis Nabi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhari, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan segala perbuatan itu tergantung pada niat orang yang mengerjakan, rawahul Bukhari. Contoh dari kaidah ini saya ambil satu, al-wudu'u la budda fihi minal qasdi awin niyati wa kadzalikal ghuslu was sholatu was shaumu. Contohnya, di dalam wudu atau ketika wudu wajib menyertakan niat atau menyengaja. Wa kadzalikal ghuslu, dan demikian pula ketika mandi, was sholatu, dan ketika sholat, was shaumu, dan juga ketika berpuasa. Karena apa? Kita menganut kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini sekali lagi disandarkan pada hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.